semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini adalah sharing time. Untuk topik yang aku bahas kali ini adalah tentang cara untuk mengatasi rambut rontok pada ibu menyusui. Gimana aja ya caranya ya? Nah bunda, jadi sebenarnya kita sendiri tuh setiap hari tuh pasti mengalami kerontokan rambut, tapi di jumlah yang normal yaitu 50-100 helai per harinya. Nah, saat kita hamil, rambut kita tuh cenderung jadi lebih kuat, lebih sehat, lebih berkilau ya. Tapi kenapa pas kita menyusui justru malah sebaliknya, rambut kita jadi rontok, bahkan parah pakai banget. Dulu aku sampai kayak kalau rontok tuh sampai segulung-gulung segini. Dan aku khawatir rambut aku jadi botak karena separah-parahnya itu bunda. Jadi kerontokan rambut ini tuh bersifat normal untuk kita yang baru melahirkan atau biasa disebut postpartum hair loss. Ini bersifat sementara, terjadi sekitar 6-12 bulan. Nah, tapi perlu kita perhatikan perkembangannya. Kalau misalnya sangat berlebihan dan juga melewati setahun, maka itu tidak normal. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kerontokan rambut pada ibu menyusui ini? Nah, untuk faktor utamanya sendiri itu karena hormonal. Jadi setelah melahirkan, kita mengalami perubahan-perubahan hormon yang akan memicu masalah kerontokan rambut ini. Kayak hormon estrogen, progesteron, oksitoksin, dan prolaktin. Terus juga ada pengaruh lain kayak dari volume dan sirkulasi darah. Jadi saat kita hamil, volume dan sirkulasi darah itu meningkat sehingga akan jadi lebih tebal dan kuat. Nah, setelah melahirkan, karena hormon estrogen dan progesteron ini juga akan menurun, maka volume darah juga akan mengalami penurunan secara bertahap yang menyebabkan kerontokan rambut. Kemudian ada faktor lain juga kayak anemia. Jadi kalau misalnya kita anemia, maka kerontokan ini akan lebih parah. Berapa lama sih kerontokan rambut ini bisa terjadi? Kerontokan ini bisa terjadi sekitar 6-12 bulan pasca melahirkan, dan puncaknya itu di sekitar bulan keempat. Nah, terus apa yang harus kita lakukan agar kerontokannya itu tidak parah, tidak semakin parah, dan juga tidak mengalami kebotakan? Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di sini aku sudah merangkum 7 cara dari berbagai sumber referensi terpercaya ya. Untuk cara yang pertama itu kita bisa memotong rambut kita jadi rambut pendek. Karena kalau misalnya rambut kita pendek, maka perawatannya tidak akan sulit dan kita cenderung untuk tidak mengikat rambut. Nah, saat kita sering mengikat rambut, apalagi yang ketat ya, itu akan membuat rambut kita jadi rontok. Terus juga kita perlu memperhatikan cara menyisir juga. Kita sisir perlahan dan kita keringkannya itu alami, enggak. Cara yang kedua, kita senantiasa menjaga asupan makanan bergizi seimbang. Jadi kita konsumsi sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan mineral, kemudian lauk yang kaya akan protein, kayak ikan, telur, daging merah, unggas, kemudian makan kacang-kacangan, biji-bijian. Untuk cara yang ketiga, kita bisa menggunakan sampo penambah volume dan juga pencegah rambut rontok. Kemudian untuk cara yang keempat, kita bisa gunakan hair tonic setelah kita keramas. Dan yang kelima, kita perlu menghindari penggunaan pengering rambut atau yang lainnya yang sejenis yang panas, jadi itu dapat merusak rambut kita. Yang keenam adalah mengelola stres kita dengan baik, karena memang sulit sekali ya bunda, yang namanya ibu baru itu pasti banyak sekali drama-dramanya. Dan ini di masa adaptasi ini kita pasti banyak stres. Ini butuh dukungan dari orang sekitar, khususnya suami, support sistemnya. Yang ketujuh, bila perlu kita konsumsi vitamin prenatalnya setelah melahirkan untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian yang cukup tinggi ya saat menyusui ini, khususnya vitamin B, C, E, zinc, dan biotin. Nah, aku sendiri ini termasuk ibu yang mengalami kerontokan rambut yang sangat parah, sampai kayak segunduk gini saat aku kumpulkan ya setiap kali rontok. Itu bikin aku panik. Akhirnya aku cobain cara-cara ini biar rambut aku kembali bagus, nggak rontok lagi. Nah, kalau aku pribadi itu aku pilih sampo yang dapat mengatasi rambut rontok. Ini aku sudah pernah mereview ya untuk sampo perawatan rambut ini. Bukan sampo aja tapi dengan step lainnya.
sudah aku review, ada berbagai brand, dan ada satu brand yang sangat aku favoritkan untuk bener-bener ampuh mengatasi kerontokan rambut ini. Itu dari Natur. Itu bagus banget teman-teman, meskipun baunya kurang enak, tapi itu bener-bener sangat efektif untuk mengatasi kerontokan rambut ini. Nah, saat keramas, aku pijat-pijat kulit kepalanya itu pelan-pelan, bener-bener bikin kita relax. Terus setelah keramas dalam kondisi setengah basah, aku pakai hair tonic atau serum rambut atau minyak rambut, dan aku pijat-pijat juga saat aplikasikannya. Nah, untuk mempermudah perawatan rambut, akhirnya aku potong rambut aku jadi sangat pendek, jadi nggak perlu diikat lagi. Nah, memang beda banget loh saat perawatan rambut yang masih panjang dan setelah dipotong tuh beda banget, signifikan banget setelah dipotong rambut. Meskipun pakai perawatan rambut yang sama ya bunda. Kemudian aku berusaha untuk menjaga asupan aku dengan konsumsi makanan bergizi seimbang. Ini benar-benar diusahain banget, meskipun aku tahu yang namanya ibu menyusui itu lebih susah untuk makan karena anak nemplok kan ya, jadinya kita butuh effort lebih untuk bisa menjaga asupan makanan bergizi seimbang ini. Nah, yang terakhir, karena aku ini mengalami anemia ya dari zaman gadis, jadi aku konsumsi penambah darah biar HB aku lebih normal gitu. Jadi untuk mencegah rambut rontok makin parah. Nah, itu dia bunda untuk cara-cara yang dapat dilakukan saat mengalami kerontokan rambut pasca melahirkan. Gimana bunda? Semoga bermanfaat ya. Dadah.